Sambil kita beriktikaf di masjid ini, kita mengikuti majlis Raudhatum min Riyadil Jannah, taman surga. Majlis ilmu itu, majlis kajian itu adalah taman surga. Semoga bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang biasa mendatangi taman surga nanti tidak kaku lagi memasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang agung dan mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini wajib kita ucapkan setiap hari. Dan tidak boleh tidak ya, artinya harus diucapkan kalimat itu lewat surah Al-Fatihah dalam salat kita, dalam posisi terbaik. Posisi terbaik itu dalam Islam adalah dalam menutup aurat, memakai pakaian yang terbaik, berwudu, kemudian menghadap kiblat, gitu ya, dalam kondisi yang khusyuk. Dan kalimat itu diucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jemaah sekalian, saya tidak tahu dari mana istilah syukran jazila hadir di dalam tradisi komunikasi kaum muslimin. Nanti mungkin Pak Ustadz Alwin tolong jelaskan itu. Kenapa ada ucapan terima kasih dalam komunikasi umat Islam? Ini penting untuk kita kaji ini, kita renungkan agar kita tidak mengalihkan nikmat Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai nikmat Allah yang beri lalu kita kemudian puji-puji manusia. Mungkin bapak-bapak kita sering berdoa, Allahumma rzuqni qalban syakira wa lisanan zakira. Ya Allah, berilah aku hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. Nah, ini syukur di sini kemana arahnya itu? Para jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu adalah Allah yang memberikan, tapi jalurnya mungkin melalui teman kita. Coba kita lihat nanti dalam tradisi ucapan dalam Islam, kalau ada misalnya Pak Marhaban kasih saya uang, apa yang saya ucapkan? Terima kasih Pak Marhaban. Sebenarnya yang saya ucapkan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Allah telah memberikan saya uang 100.000 lewat Pak Marhaban. Dan kalau besok Pak Marhaban kasih tahu sama saya, Pak Nasir kalau besok perlu uang, ini nomor HP saya, telepon saya. Apa harusnya sikap saya ketika besok saya perlu uang? Apakah lantas kemudian saya datang lagi ke Pak Marhaban, minta tolong Pak Marhaban, saya butuh uang 100.000 lagi, lalu Pak Marhaban kasih lagi, lalu saya ucapkan terima kasih Pak Marhaban. Lalu di mana Tuhan di sana? Di mana Allah? Harusnya kalau saya perlu uang, saya tidak minta sama Pak Marhaban, saya minta kepada Allah, karena tadi saya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Pak Marhaban sebenarnya tidak perlu dengan ucapan terima kasih saya itu. Kalau saya ucapkan terima kasih Pak Marhaban, tidak ada gunanya sama beliau. Pahala dia nggak tambah, duit dia malah hilang 100. Tapi yang diperlukan oleh Pak Marhaban waktu itu adalah seperti tadi doa yang diucapkan oleh Pak Warik 1 ketika penutupan KPM. Jazakumullah khairan katsira. Atau jazakumullah atau jazakumullah khairul jaza. Itu yang diperlukan Pak Marhaban. Iza huyyitum bitahiyyatin, itu kalau kita diberi kebaikan oleh orang lalu kita fahayu, maka balaslah
biahsana minha aw rudduha, dengan balasan yang lebih baik atau minimal setimpal dengan kebaikan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemarhaban pada saat itu, yaitu lebih baik dari uang 100.000 itu. Apa yang lebih baik dari uang 100.000 itu? Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah membalas Pak Marhaban dengan balasan yang lebih baik. Di dalam kajian tauhid, bisa-bisa kemudian saya mempertuhankan Pak Marhaban. Ini Pak Marhaban contohnya saya buat karena memang beliau enggak marah kalau saya sebut namanya sering-sering, karena kami dekat ya. Pak Marhaban tidak membutuhkan apapun dari ucapan saya kecuali doa. Karena itulah alhamdulillahirabbil alamin itu hanya berhak dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau ingin meminta sesuatu kepada Allah, ucapkan dulu alhamdulillah. Dan hadis-hadis menjelaskan bagaimana orang berdoa, dia harus mengucapkan dulu alhamdulillah. Artinya puji dulu Allah, ucapkan terima kasih dulu, syukuri dulu nikmat yang telah ada diberikan oleh Allah, baru minta nikmat berikutnya. Itu dia. Jadi syukuri dulu yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini nikmat yang ada tuh syukuri dulu, puji dulu Allah, baru minta lagi berikutnya. Itulah kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Agar tauhid kita tidak berpaling dari yang tadinya kita meyakini bahwa semua yang kita miliki pemberian Allah, lantas kemudian dirombak oleh manusia seolah-olah itu pemberian temannya. Itu tauhid bergeser. Sama seperti Allah udah kasih sebagai laki-laki kita misalnya, sebagai suami di rumah, bapak-bapak telah belanjai istri bapak-bapak setiap hari. Rumah bapak belikan, pakaian, uang, makanan, perhiasan, kosmetik, rekreasi, sudah diajak. Mungkin sudah berumah tangga 10 tahun, mungkin kalau dihitung-hitung miliar habis uang kita berikan dengan istri kita itu. Lantas suatu ketika ada orang laki-laki lain yang memberinya uang 100.000, lantas kemudian dia puji-puji laki-laki itu, bagaimana perasaan kita? Ente baru 100.000 dikasih laki-laki itu, ente puji-puji dia sampai ke langit. Aku telah hidup bersamamu 10 tahun, bermiliar-miliar investasi yang sudah ku cari. Marahlah kita, cemburu kita. Allah juga begitu. Dia tidak mau disandingkan dengan makhluknya. Karena itu kalau dapat rezeki nikmat dari tangan orang lain, ucapkan alhamdulillah. Dan doakan orang yang memberikan itu, supaya Allah tidak cemburu dengan sikap kita itu. Dan sikap itu sikap yang tidak bertauhid. Maka saya katakan, dari mana datangnya kalimat syukran jazila itu dalam tradisi komunikasi orang Arab. Ini tolong dicek nih, Pak Alwin pakarnya. Saya tahu dia pakarnya itu. Disandingkan dengan hadis-hadis nanti nih Pak Fadil lah, ya kan? Harusnya apa yang kita ucapkan gitu. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini juga wajib diucapkan oleh kita orang beriman setiap hari. Dan ucapan itu sama seperti alhamdulillah tadi. Kita berwudu, kita tutup aurat, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, kita sikat gigi kita bersih menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, khusyuk. Lalu kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu wajib diucapkan. Dan ucapan ini juga digandengkan ketika kita ingin berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Baru minta kepada Allah nikmatnya. Para jemaah sekalian, ini cerita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan hadis Jabir. Jabir dalam At-Tirmizi bisa ditemukan ketika Nabi mengucapkan amin yang ketiga ketika naik ke atas mimbar itu ya.
Ya, amin pertama, amin kedua, amin ketiga. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa tadi Rasulullah mengucapkan amin, amin itu apa? Kira-kira gitu ya. Ya, Nabi mengatakan yang pertama gitu ya, celakalah orang yang hadir bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Yang kedua, Jibril bilang begitu, saya aminkan, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, celakalah orang, rugilah orang kalau dia hidup bersama orang tuanya tapi dia tidak masuk surga. Karena orang tua itu adalah pintu masuk surga kita sebenarnya sebagai anak. Dan yang ketiga, ini yang poinnya, celakalah orang, kata Jibril, umat Muhammad, kalau saya ini disebut namamu dan dia mendengarkannya lalu dia tidak berselawat kepadamu. Ini pentingnya selawat baginda Nabi, selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mungkin ada yang jemu ya, ada umat Nabi Muhammad yang jenuh ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai kapan ini sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah pilihan. Dan tidak ada satu pun ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia ini yang Allah mengerjakannya kecuali salawat. Allah suruh kita salat, Allah tidak salat. Allah suruh kita zakat, Allah tidak zakat. Allah suruh kita haji, Allah tidak haji. Allah suruh kita baca Quran, Allah tidak baca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika Allah suruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri telah berselawat kepada baginda Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah mulai dari dirinya. Allah, malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, berselawat dan bertaslimlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kalimat, dua ungkapan ini sangat penting bagi orang-orang beriman. Satu, mengucapkan alhamdulillah. Dua, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah ceramah singkat ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.